tinggalkan segala kesibukan kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kita mau bilang, Bapa kami mau Bapakku
Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah, kita mari sembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik Yesusku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan selalu baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami dapat menikmati penyembahan-Mu ya Bapa. Kami bisa bertemu kembali walaupun keadaan online Tuhan. Kami percaya Kau tetap hadir setiap ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau lebih lagi bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Halo. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap hidup kita walaupun keadaan belum selesai COVID ya kan. Tapi Tuhan selalu baik, amin. Amin. My name is Sorana and I recommend you Simply Piano. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Kita bilang Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Karena kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya. Oke. Nah, aku mau kalau ada kata-kata Tuhan Yesus baik, kita mau angkat jempolnya sama-sama. Kita mau lebih lagi bersuka cita angkat pujian ini, amin. Kita ulang dari awal, kita mau bilang kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku.
Tuhan, kalau kita sudah menyembah dan memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita mau angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mau undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapak.
Baik, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu boleh berkumpul Tuhan. Untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sore hari ini kembali Tuhan kami mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau siapkan setiap hati kami. Jadikan hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap Tuhan. Kita beri benih firman Tuhan. Sehingga kami akan berbuah lebat dan menyukakan hati Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang urapi Tuhan, pemberitaan firman sore hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap sore hari mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom semua. Shalom, Kak Yusi dari Kupang katanya mau kesaksian. Shalom. Oh boleh, ada mau kesaksian. Boleh, Ya. silakan. Siapa yang mau bersaksi? Kasih waktu untuk bersaksi, silakan. Siapa? Dari Kupang katanya. Ya, mana boleh, silakan. Silakan, dipersilakan. Mana dari Kupang suaranya? Halo, shalom. Banyak sekali. Ramai sekali. Wow, Mantap. ramai sekali. Kalian Nomor silakan kesaksiannya. Handphonenya miring. Soalnya nggak bisa. nggak muat soalnya. Biar muat semua, Ci. Makanya miring. Jadi saya ngeliatnya miring juga deh. Ketika hatiku tak disakiti, ajarku mengampuni, hati mengampuni. Ketika hidupku tak dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku tak disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku tak dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi
Yeay. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman buat kesaksiannya. Boleh memberkati kami di sini ya. Tuhan memberkati. Baik, kita mau masuk firman Tuhan. Seperti yang sudah diumumkan ya, tema sore hari ini saya ambil dengan judul Muda dan Gaul di Mata Tuhan. Muda dan gaul di mata Tuhan. Apa sih artinya? Muda dan gaul di mata Tuhan, artinya gaya hidup. Kita sebagai anak muda punya gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Di setiap generasi, bahkan di generasi mungkin generasi Ko William, generasi saya, generasi Ko Tony, sampai generasi sekarang pun ada banyak keluhan yang mengatakan bahwa dasar nih anak muda nggak ada sopan santun. Sering dengar kan begitu? Anak muda nggak ada tata kramanya nih. Anak muda nih nggak pernah dengerin nih orang tua nih. Pasti nggak cuman di zaman sekarang aja. Di zaman dulu juga sering seperti itu kita dengar gitu. Bahkan masih banyak hal lagi yang negatif yang sering anak muda lakukan, bahkan seperti dia konsumtif, suka merokok mungkin, atau suka minum minuman keras, atau suka pergaulan bebas. Kalau enggak pakai obat terlarang yang sekarang anak-anak muda sering biar kelihatan gaul ngikutin mereka gitu. Banyak hal negatif yang sampai sekarang juga masih ada gitu. Itu menjadi gaya hidup yang tidak bagus ya, bad lifestyle yang buruk gitu. Sebenarnya nggak di zaman kita aja, di zaman perjanjian lama dulu juga ada gaya hidup yang seperti itu, yang suka pesta, dia suka melakukan seks bebas, bahkan yang suka berpesta. Dan perjanjian lama dulu ada seperti itu gitu. Mereka menyelaraskan pola hidup mereka mengikuti tren yang ada gitu, mengikuti gaya hidup biar kelihatan gaul, nah gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang nih, kalau anak muda sekarang ngikutin tren yang sekarang apa kita ikutin biar nggak kelihatan norak katanya gitu kan, nggak biar kelihatan gaul nih. Teman-teman juga bisa ngakuin kita, oh berarti ini anak gaul juga nih, tahu nih yang sekarang gitu. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak muda, kita bukan anak muda biasa, kita anak muda, kita anak Allah, kita anak muda Kristen. Kita harus bijak untuk menata hidup kita supaya kita itu tidak terpengaruh gaya hidup yang tidak baik, supaya kita bisa tahu gitu mana yang baik, mana yang enggak. Jadi kita bisa hidup kita, masa muda kita bisa pakai secara baik. Hidup masa muda kita nggak akan pernah sia-sia. Masa muda kita bisa kita persembahkan buat Tuhan, belum menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah, untuk itu kita mau belajar nih dari salah satu sosok pemuda dalam Alkitab yang sangat inspiratif, yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Siapa adalah? Itu adalah Daniel. Ya, saya mau baca dari Daniel, yang ada Alkitab boleh dibuka dari Daniel 1 ayat 1 sampai 9. Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya bacakan ya. Di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya.
Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, dari situ Daniel adalah seorang anak muda yang tidak bercela, gitu. Dia hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sesama manusia pun juga suka sama dia, gitu. Tapi dia tidak menajiskan dengan makanan raja. Dia di istana raja waktu itu. Nah, dari kisah Daniel ini kita mau belajar nih. Ada 3 prinsip yang harus kita pegang sebagai pedoman untuk hidup kita, anak-anak muda nih tentunya, anak-anak muda Kristen, untuk kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk kita bisa menjadi anak muda Kristen yang menyukakan hati Tuhan. Ya, apa aja nih 3 hal nih? Yang pertama adalah popularitas karena kualitas. Di 1 Timotius 4 ayat 12 katakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, popularitas. Kebanyakan orang senang ya namanya popularitas. Gitu. Bahkan banyak cara dilakukan supaya dia populer, supaya dia eksis. Gitu. Bahkan sering update status tuh anak-anak muda nih, update status, ada status galau tuh, ada yang status lagi marah segala macem. Bahkan saya punya anak kecil yang baru 7 tahun, dia punya sosial media snack, dia kalau update satu status, terus dia ngelihat lagi, oh yang nonton dia udah banyak nih, berapakah, wah dia bahagia sekali gitu. Jadi rata-rata orang tuh paling suka popularitas, benar. Nah, masalahnya apakah tren tadi, apakah hal yang kita lakukan untuk kita menjadi populer itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Apakah usaha yang kita buat dengan kita ngikutin tren yang sekarang, ngikutin apa sih, posting. Kalau saya sering lihat nih anak-anak saya kalau nonton TikTok, kadang kalau saya lihat itu, aduh kata-katanya yang nggak baik gitu. Nah, kadangkala untuk kita anak-anak muda nih, untuk kita bisa biar trending, biar kita bisa eksis, kita ngikutin tuh, bener nggak? Saya sering lihat tuh, biar ngikutin kata-kata dia yang nggak bener, kata-katanya jorok, diikutin gitu. Aduh, bener-bener dah. Dan itu biar mereka itu populer, biar mereka itu eksis gitu. Orang kalau jadi ada kesenangan, diri dia tuh senang kalau dia itu dilihat banyak orang gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang muda Kristen tentunya, yang dikatakan populer itu adalah ketika kita mempunyai karakter yang baik tentunya. Jadi ketika kalau kita sebagai anak Kristen, kalau kita pengen punya kualitas hidup dan menjadi sorotan yang baik di mata Tuhan, kita juga harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus, jadi kita populer itu bukan hal yang jelek. Kita populer bukan hal yang tidak bagus. Jadi orang ngomong kita, ih si April nih suka posting-posting lagi galau, terus kata-katanya yang enggak deh gitu. Dan itu jadi terkenal karena nggak bagus gitu. Tapi kita jadi anak Kristen, kita mempunyai kualitas karakter yang bagus gitu, karakter yang baik gitu. Anak saya punya anak 2. Jadi anak saya karena sekolah di negeri,
Jadi ya mayoritas itu Muslim tentunya. Dan dia cuma satu-satunya dia yang Kristen gitu. Kadangkala memang menjadi masalah buat dia ketika ada satu hal yang perbedaan yang akhirnya dia begini sih mah, dia begini gitu. Tapi saya bilang, kamu orang Kristen sendiri di situ, kamu harus jadi terang, kamu harus jadi contoh. Misal, kok dia, jadi puji Tuhan sih, nah anak saya yang pertama itu dia pinter, jadi dia selalu dapatlah peringkat. Nah dibandingkan dengan temennya yang selalu ranking, cuman dia kadang ada nyontek apa segala macam. Saya bilang, Anya nggak boleh ikut-ikut. Anya anak Tuhan, Anya harus dilihat bahwa orang Kristen itu baik. Anya boleh jadi juara, tapi jadi juara yang baik, nggak karena nyontek, nggak karena lihat sono lihat sih, tapi Anya murni sendiri, bahkan Anya karena berdoa sama Tuhan. Jadi puji Tuhan, Anya selalu ikutin apa yang saya omong. Jadi Anya nggak usah lihat orang, biar teman Anya nyontek, biarkan aja. Anya di situ justru karena anak Tuhan sendiri, Anya harus jadi contoh. Jadi kadang kalau ada beberapa orang tuanya kalau ketemu suami saya selalu, Bung, itu yang ranking ini anak lu ya? Iya, gitu-gitu. Jadi dia populer, dia banyak yang tahu karena dia mempunyai kualitas yang baik, nggak kualitas yang tidak baik, gitu. Nah jadi adik-adik nih yang masih sekolah, apalagi sekarang udah mulai tatap muka ya kan, jadi contoh yang baik buat yang lain, apalagi anak muda Kristen gitu. Jadi punya kualitas yang baik. Jadi jangan populer karena hal-hal yang tidak baik. Jangan menjadi omongan orang karena hal-hal yang baik. Itu nggak akan menyukakan hati Tuhan gitu. Jadi anak muda yang berkualitas, yang siap membantu orang membutuhkan, bahkan berani mengakui kesalahan kalau dia salah. Jangan terus mau menang sendiri, dia salah tapi nggak mau mengakui kesalahan. Itu nggak boleh gitu. Jadi anak muda yang populer itu yang punya kualitas yang baik gitu. Amin. Dan yang kedua, mempunyai prinsipnya apa? Yaitu konsumtif akan firman. Nah, dalam Mazmur 119 ayat 9 katakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-nya. Yang dikatakan konsumtif itu apa sih? Konsumtif itu adalah gaya hidup yang kegemarannya itu belanja, yang suka barang-barang mewah, yang branded, biar dia kelihatan populer, biar dia kelihatan wah, bahkan sampai bisa meremehkan temennya gitu. Tapi kita nggak seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan, konsumtif kita beda, bukan konsumtif hal-hal yang seperti itu. Konsumtif kita adalah firman. Jadi sebagai anak muda Kristen kita harus tertarik nih yang namanya firman. Kita harus tertarik nih yang namanya bahas-bahas tentang firman. Jangan malu kalau kita diajak berbicara tentang firman gitu. Bahkan pengetahuan kita akan firman itu harus lebih banyak. Karena apa? Ketika kita suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan kasih buat adik-adik, buat teman-teman semua. Hikmat yang Tuhan pasti ada. Jadi ketika teman-teman ada dalam pergaulan sekarang sama teman-teman sekolah, kalian bisa tahu nih, ini boleh sama Tuhan boleh, ini nggak boleh, itu benar, itu nggak benar. Pasti Roh Kudus selalu tuntun gitu. Tapi ketika teman-teman semua nggak pernah baca firman, nggak pernah ngebuka Alkitab sekalipun, ya kita nggak pernah tahu yang nuntun kita, pegangan kita nggak ada gitu. Dan kita akan salah arah, kita akan salah jalan gitu. Terus kadangkala baca firman, ya namanya anak muda kadangkala baca firman juga bosen ya kan, bosen. Terus capek kalau sendiri. Nah, kita bisa nih ngikutin, mungkin nanti di grup ini bisa ada grup baca firman sehari satu pasal, ikutin teman-teman, ikutin. Terus kalau bosan ikutin terus ntar ada pembahasan di situ, apa yang nggak tahu bisa ditanyakan, karena penting firman Tuhan itu
itu penting buat teman-teman semua menjalani kehidupan, apalagi kalian sekarang udah mulai sekolah nih, pasti gaul ke sana ke sini temenan banyak, tapi kalian tidak ada kekuatan, kalian tidak punya senjata untuk hidup kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri, kalian pasti akan jatuh ke dalam dosa gitu. Kalian pasti akan terbawa hal yang nggak bagus gitu. Dulu ketika saya masih muda nih, ada komunitas saya yang mengajak saya menjadi senang membaca Alkitab. Dengan apa sih? Jadi kita itu selalu ada doa nih setiap jam 5 pagi sampai jam 6, 1 jam. Kita sediakan waktu. 1 jam kita merenungkan pujian penyembahan dan merenungkan firman Tuhan saat teduh. Nah, di situ ketika kita selesai membaca Alkitab, kita selalu bagikan di hari itu firman dari yang kita baca itu apa yang kita dapat. Di situ kita menjadi senang gitu, senang mendengarkan firman, senang kalau kita bisa membagikan sesuatu hari itu kita apa yang kita dapat, dan apa yang kita dapat itu kita bisa jalanin di hari itu, kita bisa jalan di hari-hari kita saat kita beraktivitas, saat kita melakukan kegiatan dengan teman-teman kita, itu menjadi kekuatan buat kita. Jadi kita tahu, oh ini teman aku yang bener nih, ini temen aku yang enggak nih, ini bisa aku ikutin nih, ini yang enggak aku ikutin, gitu. Jadi sebagai anak muda Kristen, konsumtifnya hal-hal yang seperti ini, apalagi konsumtifnya harus firman Tuhan, jangan konsumtif yang enggak bener, yang rokok lah, yang beli barang-barang yang enggak penting, yang biar kelihatan keren aja, itu enggak ada pentingnya gitu. Bahkan kita harus merenungkan bahwa apa yang kita lakukan itu apakah menyenangkan Tuhan apa enggak. Apakah itu membuat Tuhan itu melihat kita sebagai anaknya yang baik apa enggak gitu. Kita harus pikirkan semua itu. Jadi sebagai anak Tuhan, ayo baca Alkitabmu. Sehari sepasal aja, coba belajar. Sehari 1 pasal. Di situ akan banyak hal-hal yang akan kita, walaupun pertama kita nggak ngerti, tapi terus kita baca, pasti ntar Roh Kudus ngomong sesuatu. Bahkan 1 pasal gitu, kalau kita baca tiap hari, setiap hari pun kita pasti akan diberi sesuatu yang beda. Akan banyak pengertian yang beda-beda gitu. Kadang hari ini kita dapat ini, entah berapa bulan lagi kita baca, pasti kita dapat beda lagi. Karena akhirnya itu kaya, pasti banyak hal yang kalian akan dapat gitu. Yang akan menjadikan kalian nanti bisa bertahan, bahkan bisa menjadi anak muda yang menjadi inspiratif buat orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang pertama tadi populer karena kualitas, yang kedua konsumtif akan firman Tuhan, dan yang ketiga adalah katakan tidak pada pergaulan bebas. Nah, itu prinsip banget menurut saya, karena kalau saat kita salah bergaul, saat kita nggak berani menolak pada pergaulan bebas itu, maka masa depan kita pasti akan hancur. Ketika kita salah melangkah, masa depan kita akan hancur. Di 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi sebagai anak muda Kristen nih, anak-anak Tuhan, kalau kita mau menyukakan hati Tuhan, gimana biar kita nggak mengikuti keinginan daging yang bukan berasal dari Tuhan? Caranya ya kita dekat sama Tuhan. Saat kita dekat sama Tuhan, maka itu akan menjauhkan kita dari kedagingan, gitu. Bukannya sok ngeroh, enggak. Boleh gaul. Apalagi anak-anak nggak mungkin lah kita nggak ngikutin yang sekarang. Boleh ngikutin. Cuman kita ada batasannya. Kita tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang enggak. Kita harus tahu. Kita harus punya prinsip bahwa ketika itu enggak baik, ketika pergaulan itu sudah enggak baik, kita harus berani katakan enggak. Kita harus berani katakan enggak bisa. Kita nggak boleh kompromi. Karena sekali kita melakukan, bahkan nggak bisa menolak untuk pergaulan bebas itu, masa depan kita akan hancur. Gitu. Saya tahu bahwa mungkin semua teman-teman di sini punya banyak cita-cita, punya banyak harapan buat kedepannya. Oleh sebab itu, sebagai anak muda Kristen, kita harus mempunyai prinsip 3 itu. Yang mungkin
secara ngomong sih gampang, kadang-kala orang gitu, gampang sih ngomong kalau hanya ngomong gitu. Tapi kita harus apa ya namanya? Merenungkan, kita harus merenungkan nih sekarang ini. Apakah pergaulan kita yang sekarang ini membuat kita bertumbuh? Apakah pergaulan kita bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik? Nah, makanya baik sekali ketika teman-teman memutuskan kalau nggak ada waktu seperti ini ngikutin ibadah seperti ini WOC. Kita punya komunitas yang baik. Jadi ketika teman-teman ada masalah, teman-teman mungkin ada pergumulan, nggak lari ke tempat yang salah, tapi teman-teman mempunyai komunitas seperti ini. Bisa ke kakak pembina, bisa ke teman yang bisa membantu, bahkan mendoakan, dan bahkan membawa teman-teman menjadi lebih baik. Jadi masa-masa seperti teman-teman ini remaja, banyak hal yang mau dikejar, pasti. Pengen populer, pengen dikenal, ngikutin tren, boleh. Anak muda Kristen nggak dilarang kok untuk boleh terkenal. Anak muda Kristen boleh gaul, boleh terkenal, boleh. Tapi ya itu, kita harus tahu apakah yang kita lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyak kok anak muda Kristen yang populer. Kalau teman-teman lihat di Instagram, banyak postingan. Kalau saya ingat almarhum Raditya Oloan, dia populer, dia terkenal. Banyak anak muda dimanapun pada kenal dia. Tapi apa? Hal-hal yang bagus. Banyak orang diselamatkan karena postingan dia. Nah, saya yakin anak-anak muda di sini nih selalu gadget tuh nomor satu pasti. Bahkan duit ketinggalan nggak apa-apa, yang penting gadget nggak ketinggalan gitu istilahnya. Nah, tapi kita harus bijak, kita harus tahu, bahkan kita harus mikir apakah yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kita rindu bahwa kita menjadi anak muda yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi anak muda yang bisa menjadi kesayangan Bapa, gitu. Pasti semuanya teman-teman suka kan kalau menjadi anak kesayangan. Iya, benar kan? Amin. Nah, makanya kalau ingin menjadi anak kesayangan, ya sukakan hati Bapa, gitu. Jadi pergaulan yang benar. Gak usah ngikutin hal-hal yang tidak baik, gitu. Baca firman setiap hari, berdoa, terus jaga hubungan sama Tuhan. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan selalu tuntun kita. Kayak seperti Daniel tadi, dikatakan bahwa dia tidak menajiskan dengan makanan raja. Kalau dibawa ke ayat, dibaca ke ayat bawahnya, bahkan dia itu cuma makan sayur sama air buat minumnya. Tapi tapi ketika dicoba seminggu makan itu dan dibandingkan dengan orang yang makan makanan raja, si Daniel ini badannya lebih sehat, si Daniel ini badannya lebih kuat. Bahkan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa pada Daniel, bahkan dia bisa menafsirkan mimpi. Jadi nggak usah malu sebagai anak Tuhan untuk kita nggak ngikut, untuk kita hidup kudus, bukan berarti sok suci enggak, tapi kita harus tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang enggak. Seperti itu. Ya, jadi firman Tuhan saya nggak panjang-panjang. Saya cuma menyampaikan 3 hal itu, dan kita mau belajar jadi anak muda yang gaul di mata Tuhan, jadi anak muda kesayangan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan. Firman-Mu dibagikan, kami percaya Firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah dunia ini Tuhan yang semakin tidak baik, tapi kami percaya Engkau boleh pakai anak muda-Mu Tuhan. Bahkan di tempat ini Tuhan boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Jagai setiap mereka, jagai hidupnya Tuhan, bahkan pergaulan mereka, Engkau yang jagai Tuhan. Pimpin mereka, berikan hikmat pada mereka, untuk mereka boleh senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupannya, masa mudanya, boleh menyukakan hati Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan anak-anak-Mu Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Oke, terima kasih Kak Yusi. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman yang diberkati oleh firman Tuhan. Saya melihat dong tangan-tangan yang diberkati oleh firman sambil tersenyum manis ya. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan Kak Yusi. Kiranya Kak Yusi terus diberkati lebih lagi dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, apapun yang Kak Yusi kerjakan Tuhan menjadikan berhasil. Yang kedua, selamat datang untuk pendatang baru nih. Luar biasa, ada banyak yang hadir sore ini dari Kupang. Mungkin boleh tepuk tangan buat teman-teman yang antusias untuk mengajak beribadah bareng-bareng untuk sore ini. Yang pertama ada Marvi ya. Marvi, selamat datang Marvi. Kak Grace, Kak Roslin, Cinta, Elia, Puput, Ruth, Adasa, Cidalia. Selamat datang semuanya. Ada yang belum disebutkan? Ada Om dan Tante juga ikut katanya. Oke. Selamat datang ya semuanya. Terima kasih loh kalau misalnya kalian setiap sore belum ada kegiatan, boleh terus bergabung setiap minggu bersama kami ya dari Kupang. Dan Kak Yudelina, baru ya Kak ya hari sore ini ya? Iya. Iya, Kak. Kak Yudelina diajak siapa Kak? Apa, Kak? Kakak diajak siapa? Kak Oni, Kak. Oh Kak Oni, oke. Selamat datang ya Kak Kak. Murni ya, Kak Yudelina nih kayak kamu. Iya, kayak Kak Murni. Aku kira juga tadi mikirnya Kak Murni ikut gitu. Selamat datang ya. Selamat Kalina, kiranya kalau misalnya Kalina belum ada ibadah Sabtu sore, boleh terus bergabung setiap minggu bersama Yosi ya Kak. Baik, Kak. Oke, yang ketiga minggu depan kita beribadah seperti biasa setiap hari Sabtu jam 5 sore. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang terus mengajak teman-teman baru untuk kita bersama-sama beribadah. Saya serahkan doa untuk Tasya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapak, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada sore hari ini dengan baik dan lancar ya Bapak. Ya Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau berdoa khusus untuk Tante Yusi ya Bapak yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan apapun yang dia kerjakan ya Bapak, berkati untuk setiap kerinduannya ya Bapak maupun keluarganya ya Bapak. Oh Tuhan, kiranya juga Tuhan Kamu berkati juga untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang mungkin saat ini belum datang ya Bapak, ataupun belum bisa hadir di ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Kamu berkati mereka ya Tuhan, Kamu tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak, sehingga mereka bisa datang kembali ya Tuhan di ibadah-Mu pada sore hari ini di minggu depan ya Bapak. Ya Bapak, kiranya juga Tuhan Kamu berkati untuk setiap hamba-Mu ya Bapak yang telah bertugas melakukan pelayanan hari ini ya Bapak, baik itu WL maupun itu multimedia ya Bapak. Kiranya Tuhan Kamu berkati setiap kerinduan mereka ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan menerima berkat-Mu ya Bapak. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus
mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya usul nih kalau boleh yang baru bergabung bisa ikut juga di grup WA ya, Kak Lina. Oh iya benar. Iya iya. Lalu yang di Kupang, ya. Gimana caranya ya? Mungkin beberapa